Salam satu hobi Punci Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas soal mahkota. Nah, sekarang kita akan coba membahas soal ini, teman-teman. Perantingan dalam punci ya, perantingan dalam punci. Nah, pada intinya kalau kita ngomong soal tahapan dalam proses membuat punci, itu baik itu mulai dari tahapan akar, tahapan batang, tahapan ranting, anak ranting, cucu ranting, ataupun tahapan dalam punci secara keseluruhan, itu semuanya hampir sama prosesnya, tahapannya ya teman-teman. Nah, jadi yang diperlukan kita adalah mempertegas ini teman-teman, mempertegas masing-masing dari anatomi itu. Nah, mempertegas itu maksudnya apa? Mempertegas itu maksudnya seperti ini. Ketika konsepnya berbatang dua, kita pertegas batang yang pertama itu mahkotanya mana? Nah, mahkota sebagai suatu pohon yang berdiri sendiri. Mahkotanya mana? Terus cabangnya mana? Cabangnya seperti apa? Terus rantingnya seperti apa? Terus anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya itu seperti apa? Itu yang harus kita pertegas dalam sini, dalam proses pembuatan bonsai. Nah, dalam proses perantingan ini yang memang cukup memakan waktu yang cukup lama untuk sampai merapatkan perantingan ini ya. Nah, ini tentunya juga susunan dari komposisi ranting ini, dia juga memiliki anak ranting, kemudian cucu ranting, dan seterusnya. Nah, kemudian ada anak ranting pertama, ranting kedua, cucu ranting pertama, cucu ranting kedua, dan seterusnya ya teman-teman. Itu untuk perantingannya. Nah, kita akan coba mempraktekkan proses penataan perantingan pada bonsai ini ya teman-teman. Oke, nah tadi saya katakan bahwa kita harus mempertegas anatomi dari masing-masing susunan dalam bonsai ini. Nah, oke, katakanlah semisal ini batang, kemudian ini cabang pertama dari pohon ini cabang kedua yang belakang ini ya teman-teman. Nah, ini cabang yang kedua, ini cabang yang ketiga, dan ini mahkotanya di sini. Ini larinya ke sini ya teman-teman. Atau ini yang top mahkota dari pohon ini di sini ya. Nah, ini. Nah, terus dalam susunannya kita juga akan belajar misal mulai dari cabang ini ya teman-teman. Nah, ini cabang yang pertama. Terus kita juga pertegas ini ujung dari cabang ini kita mau arahkan kemana dia ya, ujung dari cabang ini. Oke, semisal ini cabang, nah kita cari dulu titik ujungnya. Nah, ujung dari cabang ini kan ini ya teman-teman. Nah, ini ya, dia ada alur di sini. Terus nah ada gerakan, ada garis yang cukup dinamis di sini ya. Perpaduan ini antara garis zigzag dan juga lengkungnya ini sangat jelas sekali ya. Nah, garis zigzag dan garis zigzag ini dia melambangkan bahwa garisnya ini, pohon ini tegas ya. Kalau garis lengkung itu melambangkan luas. Nah, oke, kita sudah ketemu ujungnya ini. Nah, ujung dari cabang ini dia posisinya yang paling panjang karena dia posisinya dari ujung. Oke ya teman-teman. Nah, kita lihat susunan ini cabang, kita susunan ranting ya. Nah, ranting dari cabang pertama ini kita lihat, ini ranting 1, ranting 2, ini ranting 3, ranting 4, ranting 5, ranting 6, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi ini susunannya. Nah, kita pertegas, kemudian kita lihat untuk di proses perantingannya. Oke, ini ranting ya posisinya teman-teman. Kita juga lihat ujung dari ranting yang ini, dia ujungnya itu mana? Kita cari dulu ujungnya teman-teman. Ya, kita cari dulu ujungnya. Oke, misal ini ranting. Nah, semisal ujungnya kita kasih yang ini ya teman-teman. Nah, ini ujungnya ya. Ini kita lihat. Nah, ini ujung dari ranting ini. Dan ini anak ranting, dan seterusnya. Nah, kita tetapkan dulu ujungnya ya. Nah, semisal ujungnya kita taruhlah ini ya. Ini sebagai ujung. Nah, maka ujung dari ranting ini yang pertama
dia juga posisinya harus lebih panjang ya, harus lebih panjang dan nggak bulat ya teman-teman. Ini, nah ini kan posisinya sebagai anak ranting ya, ranting. Nah ini harus lebih pendek dari yang ini, yang ujung dari ranting itu. Nah makanya kita melakukan proses pemangkasan teman-teman. Nah dalam proses pemangkatan kita lihat juga titik tumbuh yang perlu kita perhatikan. Nah untuk ini ada titik tumbuhnya di sini ya teman-teman. Nah ini ada titik tumbuhnya, makanya kita berani potong. Oke, nah ini ya, ini sudah sinani terus. Nah kita lihat ranting yang pertama ini. Nah ini posisinya hampir sama yang ini ya, panjangnya. Nah makanya untuk mempertegas posisi dari ujung ranting itu, kita pendekkan yang ini. Oke ya. Oke ya, jadi posisinya lebih ini. Ada gerak yang kita sebut dengan semi mahkota atau mahkota perantingan. Itu aja. Nah, mahkota perantingan nanti akan menyusun mahkota cabang. Mahkota dari masing-masing cabang nanti akan menyusun seluruh mahkota dari bonsai itu. Jadi itu ya teman-teman, trik kita untuk proses perantingan. Kita pertegas posisi ataupun anatomi dari masing-masing ini ya, masing-masing penyusun pohon ini. Oke, nah terus yang perlu kita perhatikan untuk perantingan, kita jangan sampai tumpang tindih. Nah artinya tumpang tindih, nah kayak gini misal teman-teman, ini tumpang tindih ya, ini alurnya kita itu nanti akan memutus alur dari ranting yang ini. Nah makanya untuk jangan sampai tumpang tindih, kita melakukan proses cutting. Nah kayak gini, dengan memperhatikan titik tumbuh. Nah titik tumbuhnya ini ada di sini, dengan harapan dia akan tumbuh tunas di sini. Nah sehingga nggak tumpang tindih ya teman-teman, antara satu ranting dan ranting yang lainnya, jadi jelas posisinya. Oke ya, itu seputar tip kita dalam proses perantingan suatu bonsai ya. Dan untuk panjang pendeknya nanti kita bisa sesuaikan. Oke, saya akan contohkan untuk satu ini ya. Nah ketika seperti ini kan sudah jelas ya. Ada juga untuk perantingan ini juga ada ini gerak garisnya itu keluar masuk ya, keluar masuk dan nggak bulat-bulat. Nggak bulat, kalau pohon taman itu kan bulat-bulat ya. Kalau ini keluar masuk dan dimensinya jelas semua susunan anatominya juga terlihat jelas semua. Itulah kuncinya dalam kita melakukan proses perantingan pada suatu bonsai. Oke ya teman-teman, itu sekilas pembahasan soal mahkota dan juga perantingan pada bonsai ini ya, mahkota dan juga cara kita melakukan proses perantingan. Dan nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, selamat berbonsai, salam satu hobi, bonsai Indonesia, small tree, big dream.